Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya Muhammad Alamsah, CGP Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, membuat tugas koneksi antar materi modul 3.1A8 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Nah, yang pertama yang menjadi pertanyaan kita dalam koneksi antar materi ini adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triolika memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pelajaran. Tentunya jika terwujud atau terwujudnya Tripusat Pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa ini yang berkarakter Ingarsa Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Nah, para pemimpin yang diidealkan Ki Hajar Dewantara di masa depan itu akan menghasilkan pemimpin yang tangguh karena merupakan pemimpin yang disiplin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakatnya. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang berkarakter Ingarsa Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan tidak akan melakukan manipulasi keuangan atau korupsi dan tidak akan melanggar kesusilaan. Baik, berikutnya bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nah, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita akan ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Mengapa? Karena hal ini tentunya selalu dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif. Dengan selalu menerapkan nilai-nilai budaya positif, tentu keputusan yang kita ambil selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Karena keputusan diambil telah dilakukan beberapa tahapan, yaitu dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Menurut saya, kegiatan coaching adalah kegiatan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas hasil kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri dari pertumbuhan dan perkembangan dari coachee. Dan tentunya sebagai coaching, keputusan yang sudah diambil oleh coachee adalah keputusan yang terbaik karena coaching tentunya memberikan umpan dengan tahap-tahap pengambilan keputusan, yaitu dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah. Baik, bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh pendidik. Nah, pembahasan studi kasus yang dilakukan oleh fokus pada moral dan etika dihadapkan dengan dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah situasi ketika orang harus memilih antara dua pilihan, di mana secara moral kedua pilihan tersebut benar namun bertentangan atau benar lawan benar. Bujukan moral adalah situasi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar lawan salah. Seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai budaya positif dan pengambilan keputusan yang tepat bagi situasi atau iklim yang mengharuskan mana pilihan keputusan yang paling tepat. Nah, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, tentunya dalam pengambilan studi kasus, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Maka dimulai dengan menentukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah mengambil keputusan. Jadi, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat itu tentunya harus melalui tahapan 4 paradigma tadi dengan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Adapun 4 paradigma itu, yang pertama individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang.
Kemudian 3 prinsipnya adalah pertama berbasis hak akhir, berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis. 9 langkah itu yang pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian pengujian benar dan salah, ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi atau uji halaman depan koran, dan kemudian uji panutan. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang 7, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Yang 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, melalui keputusan yang tepat, maka seorang pemimpin pembelajaran akan menggunakan metode atau model pendekatan yang tepat ketika menghadapi masalah atau ketika dalam proses belajar pembelajaran, sehingga terciptalah lingkungan yang kondusif, positif, aman, nyaman. Selain itu, akan mewujudkan murid yang merdeka. Nah, selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan yang di lingkungan Anda di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk jalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema ini? Nah, apakah kembali ke masa perubahan paradigma di lingkungan Anda? Setelah mempelajari modul 3.1 ini, tentunya lebih memudahkan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Pengambilan keputusan dilema etika yang tepat maka akan mempengaruhi cara pengajaran seseorang untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Oke. Nah, bagaimana seorang pemimpin pelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Nah, seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi keputusan dan masa depan muridnya. Bukan hanya itu, tetapi juga menjadikan fondasi kehidupan bangsa lebih kokoh. Dengan pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran haruslah memutuskan keputusan yang tepat. Dengan keputusan yang tepat, ibarat penyakit, jika diberikan suntikan vaksin yang tepat, maka sistem kekebalan tubuh menjadi lebih kuat. Penyakit pun tidak mampu merobohkan fondasi imun tubuh. Itu ibaratnya. Nah, kesimpulan dari koneksi ini, menurut saya menyimpulkannya bahwa seorang pemimpin pelajaran dalam hal ini tentunya adalah guru yang menjadi objeknya, maka guru harus mampu mengambil setiap keputusan-keputusan, baik itu keputusan jangka panjang maupun keputusan yang bersifatnya darurat. Nah, seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang berkarakter Ingarsa Sungtolodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tur Uri Handayani tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan atau korupsi, dan tidak akan melanggar kesusilaan. Demikianlah koneksi antar materi dari saya Muhammad Alamsa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.